thanks to your help and guidance of your Holy Spirit. We are entering the third session right now in this opportunity and humbly invite your presence throughout our Zoom and whom wherever we are who join this valuable session. Please help and anoint the speakers of this third session, Brother Adam Teja, Sister Helen Teja from Australia, and Brother John Carrot, our International Director of SOTV, and Sister Charlotte, beloved wife of Brother John Carrot. As we all join and participate in this session, please help us to understand clearly and especially to execute and practice them in our ministry, especially in FGBMFI circle as we have and when we find the opportunity to bring those on. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, berikutnya kita akan nyanyikan lagu Mars FGB yang akan dipimpin oleh Pak Handoko Swito. Ya, perjupa pujian ketopong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Ini visi kami, ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGB MFI. FGB man. LOF. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Iya, Ya, saya luar serahkan. biasa. Ya. Ya, sesi berikutnya akan diisi oleh Bapak Adam Teja sebagai NDD Global Outreach yang topiknya adalah Christ in You, the Hope of Glory. Ya, Bapak Adam Teja, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak William, terima kasih. Shalom semuanya, orang-orang berbahagia dunia. Malam ini saya hanya akan share kesaksian dan renungan saya. Teman-teman, 3 minggu yang lalu, hari Jumat jam 1 pagi, saya ikut SOTV India. Ya seperti malam ini kita kumpul di tempat ini. Tapi malam itu teman kita Daniel Wright, dia sharing dari buku The Vision Intensified. Dan dia mengutip satu kalimat, di mana Demos berkata, perencanaan kita yang hati-hati tidak akan mengubah dunia. Organisasi kita yang tertata rapi di seluruh dunia tidak akan menyelamatkan satu jiwa pun. Semua pertemuan, konvensi, seminar, bahkan uang kita tidak berarti apa-apa tanpa kuasa Roh Kudus. Teman-teman, saya sering baca ini.
Dan saya selalu pikir pesan itu untuk orang lain. Tapi malam itu tiba-tiba hati saya menjadi sangat tidak nyaman. Tuhan sebetulnya sedang berbicara hal ini ke dalam hati saya sendiri. Saya sadar pada malam itu itulah saya. Saya itu mungkin lebih fokus pada pekerjaan Tuhan, pada organisasi, meeting daripada hadirat dan intimasi dengan Tuhan. Lalu pada waktu yang sama Tuhan memberikan saya suatu penglihatan. Saya melihat sebuah permen yang dibungkus dalam kemasan yang sangat indah. Kemasan yang terbuat dari foil emas. Itu permen yang dibungkus dengan pita yang sangat cantik. Lalu saya mendengar Tuhan bertanya kepada saya, Adam, apakah engkau terjebak di dalam kemasan ini? Are you trapped inside the wrapper? Malam itu saya mengerti itulah saya. Saya terlalu fokus dengan kemasan. Membuat kemasan itu barang atau sesuatu yang sangat berharga. Saya terlalu fokus ke kemasan fellowship FGB MFA yang seharusnya tidak menjadi permata kita. Saya seharusnya fokus kepada esensi yang paling berharga, yaitu isinya. Roh Kudus, api Roh Kudus, power, tujuan dari Roh Kudus itu people dan alat Roh Kudus itulah kita, Kristus yang hidup di dalam kita. Saya akui bahwa saya salah fokus. Saya fokus ke kemasan lebih daripada isinya. Teman-teman, saya mesti jujur. Awalnya memang maksudnya baik, saya menjaga visi, protect the vision. Lalu saya menjaga pergerakan movement ini, kemudian saya menjaga struktur dan sistem, dan tanpa saya sadari, saya mulai menjaga kemasan lebih daripada apa yang ada di dalamnya. Pada mulanya, seperti kita ada di sini, kita berkumpul, kita mempelajari sejarah. Kemudian kita mengagumi luar biasa sejarah FGP MFA, lalu sejarah berubah menjadi identitas kita. Identitas berubah menjadi satu kebanggaan, dan pelan-pelan kebanggaan itu menggantikan kehausan saya akan Tuhan. Saya bekerja sangat keras untuk melayani di dalam organisasi ini, tapi saya kehilangan kehausan mencari kehadirat Tuhan. Karena pada titik ini fellowship kita itu berubah. Organisasi dari luar kelihatannya berkembang, tapi api makin menipis. Cara bicara kita, wah luar biasa, masih besar, tapi jangkauan jiwa makin jarang. Testimoni masih berkumandang di chapter-chapter, tapi getaran hati pendengar menjadi lemah. Pelayanan kita luar biasa padat. Calendar of event, schedule, kita kunjungan kemana-mana padat. Tapi rencana untuk kunjungan kita ke ruangan sembunyi, ke secret place, makin langka. Malah mungkin tidak ada. Teman-teman, sangat mudah bagi kita untuk sibuk dengan strategi pertumbuhan, pelipat gandaan, dan lain-lain. Semua itu baik, tidak ada salah dengan itu. Tapi di tengah semua kesibukan itu, teman, mungkin ini tidak terjadi dengan saudara-saudara yang ada di sini, tapi saya mengabaikan satu hal esensial yang terus diingatkan oleh Demos di buku The Vision Intensified. Di sini tertulis bahwa kita harus kembali ke akar, menjadi umat yang berserah, surrender, yang taat dan menyiapkan bejana. Umat yang mau mencari Tuhan lewat doa dan puasa, dan mau melakukan apa saja yang Dia perintahkan. Malam itu saya bertanya, kapan terakhir saya puasa? Kapan terakhir saya mengunjungi secret place? Malam itu saya juga bersyukur Tuhan tidak berkata kepada saya, siapa kamu, inyalah kamu. Malam itu saya betul-betul bertobat, dan aku minta api baru karena api lama sudah padam. Karena pada saat kita kehilangan api itu, kita itu power hilang, momentum hilang, mungkin satu generasi akan hilang, kemampuan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa hilang. Teman-teman, kita perlu api. Kita akan berjalan di divine acceleration, percepatan ilahi, yang Pak Vincent bagikan minggu lalu. Teman-teman, divine acceleration, Pak Vincent bilang perlu foundation yang benar. Karena di dalam kerajaan Allah, percepatan selalu dimulai dengan persiapan. Percepatan tanpa persiapan pada akhirnya hanya akan runtuh. Sebelum Tuhan mempercepatkan sebuah gerakan, Tuhan
terlebih dahulu mempersiapkan umatnya. Inilah yang Pak John Thompson selalu bilang kepada kita, prepare people, itulah kita teman-teman. Umat awam biasa, layman, tetapi Pak John bilang, tetapi dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Itulah kita teman-teman yang dibentuk dan disiapkan untuk ketaatan dan kesalehan, obedience and holiness. Itulah kita teman-teman yang disiapkan untuk melayani Dia di dalam power, dalam kuasa. Itulah kita teman-teman, bangsa yang terpilih, umat rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Minggu lalu Brother Sugianto Tan berteriak, dia bilang itulah kita teman-teman, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan Pak Bernard selalu mengingatkan kita isi dari buku The Ultimate Dimension, itulah kita teman-teman yang hidup dalam kesatuan yang makin dalam dengan Yesus. Itulah kita yang tinggal di dalam Dia dan meminta firman-Nya tinggal di dalam kita sampai hatinya membentuk kita teman-teman, sampai kehendaknya membentuk kehendak kita, dan sampai hidupnya mulai mengalir lewat hidup kita. Itulah kita teman-teman yang disiapkan supaya kita menjadi satu dengan Kristus, one in Christ. Teman-teman, berapa bulan yang lalu Francis Owusu, International Presiden kita, mengingatkan bahwa kita sedang memasuki musim yang baru. Dia sebut musim ini sonship season. Musim di mana identitas kita berubah menjadi identitas anak. Sudah waktunya teman-teman bahwa pola pikiran kita itu berubah. Kita bukan lagi hanya hamba yang bekerja untuk Tuhan, teman-teman. Kita adalah anak-anak yang menjadi milik Bapa. Anak-anak yang melayani Bapaknya dengan cara berbeda. Kita adalah anak-anak yang tidak melayani untuk mencari jabatan, posisi, atau validasi. Kita adalah anak-anak yang tidak diberi tugas Tuhan. Oleh karena ini, izinkanlah saya bertanya dengan sangat jujur malam ini. Teman-teman, kalau besok jabatan saudara di fellowship ini dihapus, hilang, entah Anda itu NVP, RP, CP, direktur, apa, PD, whatever ya. Kalau semua itu diambil, apakah saudara akan tetap melayani di full gospel? Apakah saudara akan tetap melayani Tuhan? Mohon maaf Tuhan, saya bertanya ini karena saya gelisah ketika ada teman di FGB yang berkata, nanti setelah periode 2028 ini berakhir, saya akan mundur dan tidak akan melayani lagi. Hal ini membuat saya nangis teman-teman. Dan saya berjanji Tuhan, saya tidak ingin melayanimu sebagai pejabat. Saya ingin melayanimu sebagai anak. Kalau pelayanan kita teman-teman bergantung pada jabatan, kita hanya melayani posisi. Tapi kalau pelayanan kita mengalir dari identitas kita sebagai anak, tidak ada. Tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kita. Mau kita dihina, mau kita dicemooh, dan terus terang saya dan istri saya tidak kekurangan mendapat hinaan itu teman-teman. Tapi kami tidak akan pernah berhenti melayani karena suara itu. Karena kami melayani Bapa yang di surga dan bukan melayani manusia. 2 minggu yang lalu saya menerima pesan tertulis dari Brother John Crete. Dan pesan itu memvalidasi apa yang Tuhan bicarakan pada saya selama 3 minggu yang lalu. John Crete menulis, Adam, terus terang, aku kecewa padamu. Bayangkan teman-teman, John Crete berkata, aku kecewa kepadamu. Dan dia berkata, fokusmu mulai buyar. Saudara, ini adalah surat Riz ya. Koneksinya Pak Adam. Nah, terlempar ya. Iya. Oke, we wait. Kita tunggu aja ya. Sambil nunggu Pak Adam reconnect. Nanti William, Pak Sandi nanti yang interpret ya. Oke. Thank you. Crete itu berkata kepada saya, Adam, terus terang, aku kecewa padamu. Fokusmu mulai buyar. Saudara-saudara, itu adalah
Surat cinta persaudaraan yang brotherhood yang terbaik yang pernah saya terima, teman-teman. Saya tidak sakit hati, saya justru bangga dan bersyukur bahwa ada brother yang mau berkata jujur apa adanya untuk mengkoreksi dan menyelamatkan saya. Teguran itu membawa saya pada apa yang Pak John Thompson sharing di WA Group, teman-teman, mengenai kegelisahan yang kudus, holy anguish. Pertanyaan saya, apakah Anda juga mempunyai kegelisahan yang kudus? Karena dalam saya ada, dan saya harap bahwa kegelisahan yang ada saya itu bisa melahirkan doa, bisa melahirkan intimasi yang lebih dalam, teman-teman. Kegelisahan itu bisa melahirkan pertobatan di dalam diri saya. Kegelisahan saya memuncak tiap kali saya ingat penglihatan yang Tuhan berikan kepada Tommy Hick di tahun 1961. Teman-teman, di dalam penglihatan itu, ada saat di mana Tuhan mengulurkan tangannya dan melepaskan urapan yang luar biasa kepada jutaan orang. Tapi terjadi tragedi, teman-teman. Tidak semua orang merespon. Sebagian menerima dengan sukacita, tapi sebagian lagi justru mundur. Dan yang mengerikan, Tuhan, Tommy berkata bahwa yang mundur itu orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang kita pikir pasti akan menerima panggilan Tuhan. Tapi teman-teman itu mereka mundur dan akhirnya mereka ditelan ke dalam kegelapan. Teman-teman, saya bukan menakut-nakuti Anda, Tuhan, tapi Anda tahu, many are called, but few are chosen. Banyak yang dipanggil, tapi hanya beberapa yang dipilih. Dan saya percaya bahwa kita harus memilih supaya kita bisa dipilih. We need to choose to be chosen. Dan Alkitab berbicara tentang pilihan, teman-teman. Ada gerbang yang sempit dan jalan yang lebar. Ada gerbang yang lebar dan jalan yang sempit. Ada gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada domba dan kambing di Matius 25. Berulang kali Alkitab mengingatkan kita bahwa pada akhirnya ada sebuah pilihan. Malam ini, izin saya untuk menyuarakan kembali panggilan yang sama. Panggilan ini diteriakkan oleh Demos Sakarian pada tahun 1982. Dia mengumpulkan International Director Meeting di Lake of Ozark. Izin saya kutip dari buku The Greatest Business in the World. Di sana dikatakan pada akhir pertemuan itu Demos berkata, saudara-saudara, kita telah tiba di titik ini. Kita telah tiba di tempat ini, teman-teman. Sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda akan melangkah maju ke depan atau Anda akan berhenti di sini dan kembali tertidur? Kita tahu sejarah mencatat bahwa di tahun 1982 banyak dari mereka, ini international director, pulang ke negaranya masing-masing dan memilih untuk kembali tidur. Indonesia memilih untuk bangkit, puji Tuhan. Demos mengakhiri buku ini. Dia berkata bahwa Tuhan sedang mencari satu pasukan besar yang akan pergi go ke jalan-jalan besar dan kecil dan melakukan do yang berarti benar-benar melakukan. Di amanat agung kita baca, teman-teman. Kalau kita diperintah untuk pergi go, kita tidak diperintah untuk mengagumi amanat agung. Kita tidak diperintah untuk menghafal amanat agung, teman-teman. Tuhan mau kita go and do. Teman-teman, ini bukan waktunya kita terjebak dalam kemasan Tuhan. Ini bukan waktunya hanya menjaga penampilan, mempertahankan tradisi, membanggakan fellowship, atau sibuk dengan aktivitas rohani. Tapi kita kehilangan esensi, kehilangan api, kehilangan hadirat, kehilangan jiwa, dan kehilangan kuasa Roh Kudus. Karena ini saya percaya Tuhan, ini waktunya Indonesia kaum awam layman dibangunkan. Ini waktunya FGB Men, LOF Indonesia diperlengkapi. Ini waktunya kita kembali, teman-teman, ke Roh Kudus. Malam ini pertanyaan saya sederhana untuk teman-teman sini. Apakah fokus kita di kemasan luar atau di Kristus yang ada di dalam kita? Apakah kita masih mengejar hadiratnya atau hanya menjaga penampilan kita? Apakah kita masih lapar akan suara Tuhan? Atau sudah puas dengan kegiatan tanpa perjumpaan, kegiatan tanpa ada encounter, tanpa ada pertobatan? Saudara-saudara, Tuhan tidak sedang membangkit penjaga kemasan Tuhan,
Tuhan sedang membangkitkan tentara tuayan, itulah Anda semua teman-teman. Tuhan sedang membangkitkan kaum awam yang penuh Roh Kudus. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang biasa yang akan dipakai untuk menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, bernubuat, menginjil, dan membawa kemuliaan Kristus ke marketplace sampai ke ujung bumi. Today, hari ini ada waktunya Tuhan, bukan nanti, bukan someday, bukan generasi yang selanjutnya Tuhan. Ini sekarang. Amanat agung menyuruh kita pergi sekarang. Pergilah teman-teman, go. Dan bekali Anda dengan satu. Kita hanya perlu satu. The banner over us islah, panji-panji di atas kita adalah kasih. Pergi dan bawalah denganmu kasih Tuhan Yesus. God bless you all. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adam. Ya, tepuk tangan, saudara-saudara. Jadi ingat siapa yang kita layani Pak Adam ya? Apakah Tuhan Yesus, apakah ego kita sendiri? Kita harus periksa kembali motivasi kita untuk pelayanan di FGB. Jadi seorang leader itu tidak sama dengan jabatan gitu loh. Apa yang kita kenal sebagai jabatan, karena seorang leader itu adalah secara spiritual, kita adalah nabi, raja, dan rasul secara spiritual. Jadi apapun jabatan yang kita emban di organisasi ini, kita harus siap gitu loh. Even tanpa jabatan, kita tetap harus semangat melayani. Makanya itu penting sekali visi yang akan dibahas malam ini. Oke, terima kasih banyak Pak Adam, Tuhan Yesus berkati. Ya gimana Pak John? Kita masih sesuai dengan rundown? Yes, of course. Oke, berikutnya adalah testimoni dari LOF sebagai co-ministry FGBI Vision. Kami persilakan Ibu Helen Teja, LOF Sydney. Dipersilakan waktu dan tempatnya, Bu Helen. Ya, makasih. Sama-sama. Oke. Shalom semuanya. Saya pernah ikut kelas SOTV yang pertama kali ya waktu itu. Tapi waktu itu saya belum terlalu mengerti, dan ini kata-kata Christ is in you itu untuk saya sangat asing dan saya ingin sekali mengertinya. Adam sudah mencoba menjelaskannya, tapi saya masih tidak begitu mengerti. Sampai akhirnya saya ikut kelas SOTV yang kedua. Saya dan Adam sering bertemuan dan juga sering dapat email dari Pak John Keret dan Ibu Charlotte. Mereka selalu mengasihi dorongan dan menceritakan pengalaman mereka yang sangat bijaksana dan sangat memberkati kita. Sewaktu saya bertemu dengan Ibu Charlotte di Honduras sekitar 2 tahun yang lalu, dia bicara sama saya. Dia bilang, Helen, kamu jangan lupa Christ lives inside of you. Protect the vision of the full gospel, dia berkata. Lindungilah visinya full gospel. Sejak itu saya lebih ingin belajar dengan teliti tentang the vision, terutama the ultimate dimension. Begitu saya mengerti, hal itu benar-benar mengubah hidup saya. Saya jadi sadar bahwa hidup di dimensi ini sebenarnya itulah yang Kristus inginkan untuk kita sebagai anak-anaknya. Tuhan berminta supaya kita itu semakin mirip dengannya. Sifatnya menjadi sifat kita. Perkataannya menjadi perkataan kita. Kasih, iman, serta pengetahuannya menjadi milik kita. Kita menjadi satu dengan Kristus. One in Christ. Dan ketika itu terjadi, kita tidak akan lagi punya keraguan dalam hidup. Kita akan punya kuasa supernatural untuk melakukan kehendak-Nya dan melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Punya iman yang bisa memindahkan gunung, bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Itulah hal-hal yang membuat saya sangat so excited. Saya bersyukur dikasih kesempatan untuk mendampingi Adam beberapa tahun ini. Setiap kali kita melayani, apalagi saat pergi ke luar negeri, saya melihat sendiri banyak sekali mujizat yang terjadi. Tahun yang lalu saya bertemu dengan Jose Pascual di Filipina. Dulu dia sangat dekat dan melayani bersama Demos. Waktu dia sharing dengan saya dan Adam, saya sadar bahwa dia itu benar-benar menghidupi di dalam ultimate dimension ini. Dia berkata, Helen, kalau kamu sudah dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bersiaplah melihat mujizat dimanapun kamu berada. Mujizat itu tidak hanya terjadi sesekali, tetapi setiap saat, dia bilang. Saya bilang padanya bahwa saya sudah banyak mengalami hal itu. Sesuatu kali Adam ada jadwal untuk sharing di sebuah gereja di Bangkok. Saat itu rasanya mustahil kalau kami bisa sampai di sana dengan tepat waktu.
Kita keluar dari pesawat dan kita berlari mengambil koper. Dan ternyata koper kita yang keluar itu paling pertama. Taksi juga sudah menunggu walaupun kita salah jalan, tapi Tuhan sangat baik. Sampai akhirnya kita sampai di gereja dengan tepat waktunya. Lalu waktu kami di Honduras dan mencoba pulang di tengah-tengah penutupan bandara, semua penerbangan banyak yang dibatalkan, termasuk yang kita sempat berpikir untuk membeli tiket lain, tapi sewaktu kita berdoa, Tuhan hanya bilang, kembalilah ke gate, ke ruang tunggu. Kita kembali ke sana dan diam-diam hanya kita dan satu couple lagi yang diberi boarding pass untuk naik pesawat yang berada. Sewaktu saya di Fiji tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang FGB man dari Togo, Afrika. Setiap ketemu saya, dia bertanya dan ketawa, Helen, kamu sudah lihat belum? Saya berkata, lihat apa? Tuhan sudah kasih lihat kamu sesuatu belum? Dan hari terakhir sewaktu saya didoakan, saya melihat sesuatu. Saya melihat angels, malaikat. Dan saya mencium wangi bunga yang sangat beautiful. Sesudah itu saya lari dan kasih tahu beliau. Saya tanya apakah Tuhan sudah kasih lihat dia. Apa yang saya akan melihat? Dia bilang, yes, it is a gift from the Lord. Anointing katanya, pengurapan. Saya punya banyak sekali cerita, tapi waktu sangat singkat. Jadi ini cuma sebagian kecil dari apa yang saya pelajari dan mengalami sendiri. Apa artinya bagi saya untuk hidup di dalam ultimate dimension? Begitu saya merasakan kebaikan Tuhan yang tanpa batas dan hidup tanpa rasa ragu lagi. Itu adalah cara hidup yang paling indah untuk saya. Bayangkan sebuah hidup yang dimana kita bisa benar-benar bebas, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sekarang saya hidup menjadi lebih berhati-hati dengan apa yang saya lakukan dan ucapkan. Kalau Kristus hidup di dalam kita, kita harus lebih bertanggung jawab. Pikiran, kita punya jiwa dan butuh kita dan tubuh kita harus memuliakan nama Tuhan. Saya selalu berpikir, kalau pikiran kita dan mulut kita kotor, kita terus-terusan hidup di dalam dosa, tidak bertobat, tidak peduli, tidak holy dan righteous, apakah Tuhan mau berada di dalam kita? Dengan perkataan ini saya selesaikan, saya punya sharing malam ini. Marilah kita semua siap untuk hidup di dalam ultimate dimension, hidup yang memuliakan nama Tuhan Yesus, hidup yang tidak ada limit untuk Tuhan. Oke, thank you. God bless. Tepuk tangan semua untuk Bu Helen. Thank you, thank you. Terima kasih banyak Bu Helen. Wow, luar biasa. Luar Thank biasa. you. When Ya, God terima kasih. choose you, He will anoint you. He will prepare you. Luar biasa. Sebagai penjaga visi. Amin. Penjaga visi Bu Helen ya. Mengobarkan visi, menghidupi visi. Dan menyebarkan visi itu ke semua anggota yang kita kenal. Dan jangan heran, kita hidup dalam ultimate dimension ya Bu Helen ya. Jangan heran kalau kita akan melihat visi. Kita akan bisa bernubuat. Banyak breakthrough yang akan kita dapat lakukan gitu loh. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita hidup dalam Tuhan yang hebat. dalam di ultimate Tuhan yang dimension. hebat. Luar Iya. biasa. Sekali lagi tepuk tangan Ibu Helen. Thank you, thank you, thank you. Ya, berikutnya kita sambut aku serahkan ke Pak John ya. Oke, untuk thank you. introduce ini ya. Wow. Pak John Garrett. Ya, teman-teman, puji Tuhan, School of the Vision sudah ada di beberapa negara, dan ini nubuatan tentang kegerakan kaum awam sudah melanda bangsa-bangsa, teman-teman. Oleh sebab itu, mari sama-sama dengar-dengaran setiap kita supaya kita tidak ketinggalan dalam apa yang Tuhan mau lakukan di hari-hari ini. Oke, kita sambut John Garrett and Charlotte. We ask Bro Sandy also to interpret. Come, Brother John, this is yours. Brother John, go ahead. No, never. Okay, hi Shandy. Hi, John. Yes, Shandy is so valuable to my marriage. Praise the Lord. Glory be to God. No, you have to translate that. Oh, Brother John mau bilang bahwa saya sangat bernilai bagi pernikahannya John dan Charlotte. Yeah, sometimes Shandy has to interpret my words to my wife.
Kadang-kadang saya yang harus terjemahkan perkataannya Brother John ke Ibu Charlotte. Okay, so Shani, I'm going to ask that you translate something for my wife right now. Okay, I love go ahead. you. Into what? Into English? Indonesian? No. John said he loved you. Don't say it in Indonesian. Okay. Iya, John mengasihimu. Yeah, there you go. Yeah, that's Indonesian. Good. First of all, hello to all our family in Indonesia. Pertama-tama, halo semua keluarga kami yang ada di Indonesia. We're excited about coming to Bali for the World Convention. Oh, kami sangat bersemangat, kami menantikan kami akan tiba di Bali nanti untuk World Convention. So please be there. Kami mohon hadirlah di sana semua. Because the whole world is going to come to Bali. Karena seluruh penjuru bumi akan datang ke Bali. We still have pictures on our wall that was given to us from Bali. Oh, kami bahkan masih ada foto-foto di dinding rumah kami yang diberikan pada konvensi yang 2012, right? 2012 Bali. Ya. 2017. Wow, yeah, 2017. Oh, Yes. 2017, correct. Bali. Yeah. But I want to share something with you that's important for you mentors. Tapi saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting bagi Anda, para mentor. In 2017, we were talking about building full gospel businessmen. 2017 kita bicara mengenai membangun full gospel businessman. But today in 2026, tapi tahun ini di 2026 we are in a different place in history. Kita ada di suatu tempat tonggak batas yang beda dalam sejarah. And if Demas Shakarian were here today, dan jikalau Demos Shakarian masih ada dan hadir saat ini pada hari ini, he would be reminding us that the vision is for today. Dia akan kembali mengingatkan kita bahwa visi itu berlaku bahkan diperuntukkan untuk hari ini. It's not for tomorrow. Bukan untuk hari esok. And it's not for other people. Dan bukan untuk orang lain loh. It's for you and us. Melainkan untuk Anda dan saya. And we wanted to emphasize the name of FGBMFI. Dan kami mau adakan penekanan akan makna dari nama FGBMFI. The first two words is full gospel. Dua kata pertama yaitu full gospel. And that means the Holy Spirit. Itu artinya tak lain dari Roh Kudus. Brother Shandy, can you tell me what full gospel means in Bahasa? Full gospel in Injil sepenuh, but yeah, as you said, it is the Holy Spirit. Yeah, it is the Holy Spirit. Yeah. And this is important. Dan ini penting. Because as the years go by, karena saat tahun-tahun berlalu, semakin berlalu, we notice that there is a tendency to make full gospel more like a church. Ya, kami perhatikan ada suatu kecenderungan tertentu yang berusaha menjadikan full gospel menjadi lebih seperti gereja. And the truth is, dan kebenarannya adalah that there are churches being built around the world since the year that
Jesus went to heaven. Sudah di seluruh penjuru dunia ini sudah banyak gereja-gereja yang dirintis semenjak Yesus terangkat kembali ke surga. But the full gospel businessman only started in 1952. Ya, tapi full gospel businessman hanya baru dimulai 1952. Why is that? Kenapa demikian? Because we're coming to an important time in world history. Karena kita tiba di dalam tonggak bersejarah dalam sejarah dunia ini. And this is important for each one that is watching today. Ya, dan ini sangat penting bagi kita yang memirsa hari ini. Because the prophecies said that in the end times, God would pour out his spirit on all flesh. Karena nubuatan dikatakan pada akhir zaman, akhir masa itu, Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. This does not mean only the members of full gospel businessmen. Ini bukan berarti diperuntukkan hanya bagi anggota dari FGBMFI. This means also the members of the churches, the Christian churches. Tapi juga termasuk bagi para anggota dari gereja-gereja Kristen. Okay, and listen to this. Dengarkan, simak baik-baik. The outpouring of the Holy Spirit is coming upon Muslims around the world. Bahkan pencurahan Roh Kudus juga sedang terjadi di kalangan kaum Muslim di seluruh dunia ini. And their eyes are being opened. Banyak di antara mereka, mata mereka dicelikkan to the reality that Jesus is Lord. Akan realitas yang sesungguhnya bahwa Yesuslah Tuhan. And how can you and I give testimony of Jesus Christ? Jikalau demikian, bagaimana Anda dan saya bisa menyaksikan akan Yesus Kristus? By the full gospel. Yaitu dengan Injil sepenuh itu. By the Holy Spirit. Yaitu dengan Roh Kudus. And doing what the Holy Spirit does. Dan melakukan apa yang Roh Kudus kerjakan. So I don't preach to people anymore. Saya sudah nggak khotbahin orang lagi. Saya nggak beritakan Injil secara bentuk pemberitaan Injil atau khotbah lagi. I ask them what is the miracle that they need. Saya langsung cukup tanya sama mereka begini. Mujizat apa yang Anda butuhkan? And I take that miracle to them. Dan saya bawa mujizat itu kepada mereka. I don't ask them what church they go to or what religion they're of. Saya nggak tanya kepada mereka berasal dari gereja mana atau dari agama mana. Because God is love. Karena Tuhan itu kasih. And he loves the Buddhists, he loves the Muslim, he loves the Christians. Dan dia mengasihi orang Buddha, orang Muslim, orang Kristen. And we can testify of Jesus Christ by doing the miracles. Kita bisa menyaksikan akan Yesus Kristus dengan cara apa? Melakukan secara langsung mujizat-mujizat itu. How do we know what miracles to do? Dan bagaimana kita tahu mujizat apa yang harus dilakukan? Well, the miracles are for the need of the people that we're among. Yaitu mujizat bagi kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. The other day, Charlotte and I were in an airport waiting for our plane. Belum lama, Ibu Charlotte dan Brother John ada di airport nantikan pesawat. And we noticed a young lady that was very close to the window of the airport. Dan kami perhatikan ada seorang wanita yang masih muda, dia duduk di
tempat duduk di ruang tunggu di airport yang paling dekat dengan jendela. And she was holding your phone very close, right Dan to her nose. dia pegangin HP-nya begitu dekat, boleh bilang dekat hidungnya gitu. And as I was watching her, the Lord just told me she's doing that because she can't see very well. Dan saat saya perhatikan itu, Tuhan tiba-tiba ngomong sama saya dengan dia lakukan itu kenapa? Mata dia begitu buruk, dia nggak bisa baca dengan benar. And God put in my heart compassion for this woman. Dan Tuhan taruh di hatinya, Brother John, belas kasihan untuk perempuan ini. So I went over to her and sat down next to her, and I asked her why she was holding the phone so close to her eyes. Dan saya dekat, saya hampiri dia, saya duduk sebelahnya, saya tanya, kenapa Anda sampai memegang HP begitu dekat dengan matamu? And she said she was losing her eyesight. Dia bilang kemampuan lihatnya, kemampuan matanya untuk melihat semakin merosot. But while I was sitting there, I noticed that her hand had a bandage on her hand. Dan tapi saya juga perhatikan saat di tangan yang sama itu ada perbannya. And I asked her what happened. Lalu saya tanya lagi, apa yang terjadi pada tanganmu? And because she couldn't see, she fell down and her husband was not there to help her. Dia bilang karena pandangan matanya begitu buruk, jadi dia nggak bisa lihat dengan jelas, dia terjatuh, dan saat itu suaminya nggak ada di tempat untuk bisa tolongin dia. So I said, I'm sorry, as though I did it. I'm sorry. Dia bilang, saya minta maaf, seolah-olah saya yang lakukan. Yeah, and I said, I'm sorry, and I put my hand on her hand, and I prayed for her healing. Saya bilang, oke, saya tempangkan tangan, dan saya berdoa supaya kesembuhan terjadi padanya. And then I put my hands on her eyes, and I Saya prayed tumpangkan for tangan her. saya pada matanya, And a big smile came on her face. dan senyuman yang lebar timbul di wajah. I said, go tell your husband that Jesus is healing you. Sekarang saya bilang begini, kau sampaikan pada suamimu bahwa Yesus sedang menyembuhkan engkau. I never asked if she was a believer or not. Saya nggak pernah tanya lebih dulu, kamu orang percaya atau bukan atau apa. I never asked if she was a Christian or not. Saya tidak pernah tanyakan apakah Anda orang Kristen atau apa, tidak pernah. I just took the power of Jesus to her. Hanya saya bawa kuasa Yesus kepadanya. And that's the best kind of preaching you can do. Dan itulah jenis pemberitaan Injil terbaik yang bisa kau lakukan. And I want to introduce my wife. Saya mau perkenalkan istri saya. Because all the women that are on here are very important to Jesus. Karena semua kaum ladies of the fellowship yang ada, mereka sangat penting, sangat bermakna bagi Yesus. She's been my wife for how long? 56 years. John dan Charlotte sudah menikah 56 tahun. Yeah. So Shandy, you have a lot of work ahead of you to interpret between us. Go ahead, Mr. Charlotte. Okay. And so she's going to share with the ladies right now the most important thing that she can right now. Ya, beliau akan sampaikan bagian dengan LF. Yes, go ahead. Hi, all of you beautiful, beautiful girls. Hai, semua saya you. mengasihi Anda. Kalian semua sangat indah. And Jesus
Jesus is in you, you know, that's the most wonderful treasure in the world. Yesus ada di dalam kau, dan And itu harta yang paling luar biasa di dunia ini. the world is so hungry for Jesus. Karena dunia ini amat lapar akan Yesus. And he lives in you Dan dia hidup di dalam Anda by the Holy Spirit. melalui perantaraan Roh Kudusnya. He died, he rose, Dia he telah mati, ascended, dia telah so that mati, he bangkit, could dan keangkat ke surga, so that he could send his Holy Spirit sehingga dia dapat mengutus Roh Kudusnya to live in us, untuk hidup di to dalam live in kita, you, untuk hidup di dalam kau, and do his work through you. dan melakukan pekerjaannya melalui engkau. You don't have to worry that you don't have enough power Anda nggak perlu khawatir bahwa apakah Anda akan punya kuasa yang cukup atau tidak to heal the sick, to untuk raise the menyembuhkan, dead, to deliver from demons. untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, melepaskan dari roh jahat. When you receive Jesus and his Holy Spirit, his baptism of the Holy Spirit, the river of life flows through you. Saat engkau menerima Yesus dan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, sungai kehidupan itu mengalir di dalam kau. He has a gift for us, all of us, that he wants you. He died so that you could receive his Holy Spirit. Dia memiliki suatu pemberian yang dia sediakan bagi kita semua. Dia mau Anda semua menerimanya sedemikian rupa sehingga dia rela mati supaya engkau dapat menerima pemberian utamanya, yaitu Roh Kudusnya. And when we give his Holy Spirit out to all who receive Jesus, he comes on them and works miracles through them. Dan saat kita bisa memberikan kembali Roh Kudusnya kepada mereka yang menerima Yesus, maka dia akan datang atas mereka dan mengerjakan mujizat-mujizat. The Holy Spirit does everything. Roh Kuduslah yang mengerjakan segala sesuatunya. He fills you with joy. Dia memenuhi engkau dengan sukacita, damai sejahtera, kasih, and power, dan kuasa to heal, untuk menyembuhkan, to deliver, dan melepaskan, to heal the brokenhearted, untuk menyembuhkan, memulihkan mereka yang hancur hati. So since I received Jesus and the baptism of the Holy Spirit, I see his power work through me. Dan semenjak saya menerima Yesus dan kuasa baptisan Roh Kudus, saya menerima kuasanya bekerja melalui saya. Would you like to receive power to be his witness? Apakah engkau mau menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksinya di muka bumi ini? Okay, let me talk. Okay. Okay, we're going to pray for you right now. Maka kami akan mendoakan Anda saat ini. Charlotte and I are going to raise our hands to the screen of our Brother phone. John dan Ibu Charlotte akan mengangkat tangan, mengarahkan tangan mereka ke layar. And we're going to encourage you to put your hands on the screen of your phone also. Dan kami dorong Anda bisa tempel tangan Anda, diarahkan di kamera atau ke arah kamera laptop atau kamera HP Anda untuk menerima. And the Holy Spirit will impart to you maka Roh Kudus akan mengimpartasikan kepada Anda the same power and love of Jesus Christ. Kuasa dan kasih yang sama dari Yesus Kristus. So let's do it. Put your hands up now, please. Sekarang angkat tanganmu dan terimalah di dalam nama Yesus. I'll pray.
In Jesus' name, receive the Di dalam Holy nama Yesus, Spirit, the terimalah Roh Kudus. baptism of the Holy Spirit and Baptisan Roh fire. Kudus. Dan api. Hirabakaya taramasha taramaki, hundaramasaya taramakiriata, Okay, you horasaya can't tata. translate that. Okay, in Jesus' name, Dalam nama Yesus, receive terimalah Tarabakaya. power, kuasa, fire, api, and take it to your world. dan bawalah ke dunia bisnis Anda, kehidupan Anda sehari-hari. In Jesus' name, In Dalam Jesus' nama name. Yesus. go. Go. Pergi. Thank you. Terima kasih. I keep going. Mm-mm. That's it. Bye-bye. Amen. Itu sudah selesai. Bye-bye. Bye, John. Bye, Charlotte. Love you guys. Love you. Our family. Yes. Yes. Looking forward to see you in Bali. Okay. I'm going to Okay. practice speaking in Bali. Bro John, go ahead. Bro No, John I'm Thompson. done. Yeah, no, Brother John Thompson. Okay. Okay, thank you. Tonight, one more thing has become very clear about the vision of the Full Gospel Businessman Fellowship International. So it is about seeing Christ in each of our lives through the Holy Spirit. Oke, Adam dan Helen, teman-teman telah menyaksikannya begitu manis, jelas, clear, sederhana, ternyata nggak sulit, bahwa itu adalah tentang ketaatan kita, teman-teman sekalian. Sudah waktunya menyederhanakan diri, teman-teman sekalian, dan kita melekat. Intimacy with Christ and oneness with Christ is the key of the vision. Oke, teman-teman, puji Tuhan ada 358 tadi ya peserta yang hadir. Teman-teman sekalian, kita rindu membawa kesederhanaan ini sekaligus kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman sekalian, bahwa visi FGB MFI adalah visi untuk dunia ini. Dan ini adalah hari-hari di mana visi itu digenapi. Jadi teman-teman, thank you so much, John, Karet, and Charlotte. Everything flow from your mouth is give clarity for us. Ya, thank you, teman-teman sekalian. Saya akan serahkan kembali ke William. Kita telah menyaksikan. Saya tidak kenal William, tapi saya bisa melihat, teman-teman, orang-orang yang menangkap visi ini dengan hati nuraninya yang murni tulus, akan ada terobosan, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, kembali kami mengingatkan bahwa buku-buku demos kita tidak sedang mendewakannya, tapi melalui buku-buku itu seperti Helen tadi saksikan, mungkin pertama tidak mengerti, tapi ketika teman-teman dengan kerinduan membacanya, nanti Roh Kudus mewahyukannya kepada kita semua, teman-teman, dan akan ada kehidupan yang begitu kuat di dalam kehidupan kita. Apalagi, teman-teman, apalagi kita akan memasuki hari-hari yang membuat manusia bingung, tidak mengerti apa yang terjadi, dan mereka akan mencari jawaban. Dan jawaban itu ada di dalam setiap kita. Oleh sebab itu, teman-teman, yang tadi John Craig dan Pak Bernard juga selalu katakan, bahwa akan ada a new wave of revival. Revival yang baru. Teman-teman, puji Tuhan, kita telah membahas tentang bagaimana kita menjangkau. Betul, kita akan lakukan itu. Tapi ke depan ini, hari-hari di mana orang-orang yang akan berbondong-bondong cari Tuhan. Dan mereka mau jawaban. Kalau kita tidak menyiapkan diri, siapa lagi, teman-teman? Oleh sebab itu, nubuatannya itu adalah kita semua seperti yang disampaikan tadi. Oleh sebab itu, saya serahkan kembali
ke Brother William. Apakah masih ada di rundown-nya, silakan dituntaskan. Kita masih Oke, terima kasih Brother John Thompson. Luar biasa tadi dari Mr. Carrot and Charlotte. Dan saya cuma mau itu aja ya, cuma mau menambahkan ada berapa isu kan dari nasional, meeting nasional itu kan. Salah satunya adalah kebanggaan kita sebagai FGB itu kan cenderung menurun, Pak. Kebanggaan kita, atau bahasa saya itu adalah jiwa korsa atau esprit de corps, gitu loh. Jadi kita berharap dan kita berdoa sama-sama dengan program SOTV ini ya, kita punya jiwa korsa atau kebanggaan terhadap organisasi ini bisa bertumbuh, bisa berkobar lagi menyala-nyala, gitu loh. Jadi karena esprit de corps itu sendiri dari bahasa Prancis, esprit itu adalah roh, dari kata bahasa Prancis esprit yang diturunkan dari bahasa Latin spiritus, seperti kata Spiritus Sanctus, artinya kan Holy Spirit. Nah, sedangkan corp itu adalah tubuh, gitu loh. Jadi kalau tubuh itu tanpa ada jiwanya, tanpa roh itu, atau roh ini kan berupa visi, berupa nilai-nilai kita, berupa yel-yel kita, itu tidak ada artinya gitu loh. Makanya program ini adalah sangat penting, dan kita berharap makin banyak member, makin banyak leader yang ikut dalam program ini. Akan kita lanjutkan lagi setelah ini adalah pengumuman homework para peserta dari Bapak Christian Ongko sebagai NDDD, PNF. Dipersilakan waktu dan tempatnya, Bapak Christian Ongko. Jika tidak ada Pak Kris, Ko Ayung. Tidak ada. Ada Ko Ayung, silakan Ko Ayung. Biasanya setiap sesi itu akan diberikan homework untuk para leader untuk dibahas terutama untuk CP ya, untuk dibahas di chapter masing-masing. Jadi semua member atau leader-leader lain, chapter officer yang kebetulan tidak sempat atau berhalangan untuk ikut dari sesi-sesi SOTV ini dapat diberikan sharing dari leader yang ikut. Makanya kita berikan homework. Baik, karena tidak ada Ko Ayung dan Pak Kris, saya yang sampaikan kepada teman-teman. Nanti kami umumkan 3 poin untuk homework. Yang pertama adalah untuk buku, nanti saya akan pilihkan beberapa halaman saja untuk dibaca. Lalu firman Tuhan jelas sekali kepada kita bahwa Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan, juga nanti tolong dibaca. Dan prakteknya Bapak Ibu, prakteknya seperti John Carrett tadi saksikan, bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada teman-teman orang-orang yang dimana teman-teman merasa Tuhan gerakkan untuk mendoakan siapapun dia. Jadi teman-teman praktek, please taat saja kepada Roh Kudus, siapapun itu, apakah keluarga atau siapa yang saja yang bertemukan, kita sudah berdoa untuk teman-teman diberanikan dirinya untuk mendoakan, praktek. Dan ketika taat, satu kali saja taat, itu akan menjadi milik saudara seterusnya. Gitu ya. Itu homework-nya teman-teman. Lebih lanjut akan kami umumkan. Lalu kita sudah menggagas namanya SOTV Go 1000, teman-teman. Kita rindu ada bisa 1000 peserta yang kita hadirkan. Bukan soal angka, sama sekali. Tidak. Kita tidak membanggakan namanya SOTV, tidak. Teman-teman sekalian, tapi adalah untuk teman-teman mulai taat. Pencet saja HP saudara, hubungi 3 orang, itu saja. Hubungi 3 orang, karena kalau 358 kali 3 itu akan memenuhi 1000. Itu kalau teman-teman taat. Tahu minggu depan our international president Francis Owusu akan bicara tema Divine Acceleration, teman-teman. Seperti kita ketahui, acceleration itu adalah justru isi daripada buku-buku Demos. Kita berakselerasi dengan Tuhan. Kita mengalami percepatan
dalam pengenalan kita akan Tuhan, ya, melalui apa yang ditulis di dalam buku-buku itu, teman-teman sekalian. Jadi mohon bantuannya untuk minggu depan kita bisa memenuhi platform ini 1.000 orang, karena nasional presiden kita sudah membeli kuota untuk 1.000 orang. Teman-teman mau ya, teman-teman ya? Ya, kalau tidak bisa selama 7 kali ini berturut-turut tidak bisa 1.000, saya sama Pak Bernard nanti puasa lagi sama Pak Adam. Ada Pak Irwan juga sudah mau. Oke, kita langsung serahkan saja Pak Bernard apa yang ada di dalam hati Pak Bernard untuk sampaikan. Silakan Pak Bernard, waktu dan tempat. Suaranya Pak Bernard, ya. Di unmute Pak Bernard. Visi kita itu terdiri atas 2 bagian, saudara ya. Jadi visi yang pertama itu adalah 1952, dan itu Demos katakan sudah digenapi, tetapi belum selesai. Tetapi itu harus dipertajam akan mencapai pada visi yang berikutnya yang belum kelihatan sampai sekarang, tapi sudah dilihat oleh Demos, yaitu gelombang baru kebangunan rohani yang terdiri atas 3 gelombang. Gelombang pertobatan, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus, dan gelombang kekudusan. Dan untuk mencapai itu, sekali lagi kalau kita membaca The Vision Intensified, kita harus ambil intisarinya, maknanya, dan itu ada di dalam pendahuluan. Jadi saya harap saudara-saudara sering kali membaca akan pendahuluan daripada The Vision Intensified ini. Saya ulangi lagi, paling tidak ada 2 hal pokok penting daripada apa yang Tuhan inginkan melalui Demos untuk dipersiapkan visi yang harus dipertajam. Visi 1952 dipertajam supaya dengan demikian akan terjadi seperti dikatakan di sini bahwa Tuhan itu sedang mencari seseorang yang penuh kuasa, yang akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, yang ingin terlibat dalam masa terakhir dari sejarah dunia spiritual ini. Dan saya sudah ulangi tempo hari, kalau kita membaca The Vision Intensified, untuk tahu sejelas-jelasnya, itu kita harus bandingkan atau kita harus lengkapi dengan buku-buku Demos yang lainnya. Orang yang penuh kuasa ini, itu dikatakan di dalam The Greatest Business in the World oleh Mordecai Ham. Mordecai Ham ini adalah seorang hamba Tuhan, saudara, dari gereja baptis, dan dia berkata kepada Demos, Demos, ketika aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu berkata kepadaku, karena aku selalu menanyakan, Tuhan, apa yang akan terjadi sesudah ini? Tadinya ada KKR daripada hamba Tuhan full timer. Tapi kemudian Mordecai Ham mengatakan, pada akhir zaman, setelah semua daripada KKR itu, Tuhan akan pakai layman. Dan Tuhan katakan dengan jelas, Tuhan akan pakai full gospel, businessman, fellowship, internasional, sebagai instrumennya untuk tuaian besar akhir zaman, yaitu layman movement. Sehingga dengan layman movement ini setiap orang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, membangkitkan, awakening sleeping giant, raksasa-raksasa tertidur yang adalah orang-orang percaya yang akan dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan demikian mereka semuanya ini punya satu kerinduan untuk bersaksi, untuk menjangkau jiwa, sehingga dengan demikian akan terjadi seperti pada gelombang di dalam
Pentakosta itu terjadi suatu gelombang kebangunan rohani yang besar, gelombang pertobatan di mana-mana. Kalau pada gereja mula-mula itu, ketika mereka di pencurahan Roh Kudus, mereka dikuasai, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, hati mereka berapi-api. Oleh sebab itu saya sering kali katakan, walaupun tidak diharuskan, tapi kalau saudara rindu bangsa Roh Kudus, ini manfaatnya besar sekali, saudara. Seperti saya ini, saya bergairah sekali, saudara. Sehingga dengan demikian, orang-orang murid-murid itu pada saat itu juga berani mereka menginjil kemana-mana, dan Tuhan memperlengkapi dengan kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk mengalahkan kedagingan mereka, dan mereka kemana-mana sehingga pertobatan terjadi di mana-mana, dan juga akan terjadi, dan pada waktu itu terjadi juga gelombang pertobatan yang begitu besar. 3.000 orang dibaptis, setelah itu 5.000 orang dibaptis, sehingga akhirnya menjadi seluruh dunia mengenal akan Tuhan Yesus. Dan itu akan terjadi pada zaman kita ini, saudara, yaitu dengan new wave of revival, di mana kita harus mempercepat dengan mempersiapkan layman movement ini. Gelombang yang kedua, tadi sudah dikatakan oleh John Kenneth, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Terjadi mujizat-mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi suatu apa yang lemah dikuatkan. Dan yang ketiga yang terjadi, itulah pentingnya ada buku The Ultimate Dimension. Karena akan ada gelombang yang ketiga, yaitu gelombang kekudusan. Bukan hanya bertobat, bukan hanya terjadi pencurahan Roh Kudus, tapi gereja Tuhan, orang-orang percaya sedang diperlengkapi untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus, yaitu di dalam kekudusan. Oleh sebab itu, karakternya harus menjadi serupa Kristus. Oleh sebab itu, Ultimate Dimension mengatakan Roh Kudus diberikan kepada kita, sehingga dengan demikian kita bisa menyatu dengan Tuhan Yesus. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, oneness with Jesus, oneness with Christ. Sehingga dengan demikian sifatnya Tuhan Yesus, karakternya Tuhan Yesus akan menjadi karakternya kita. Imannya Tuhan Yesus menjadi imannya kita. Kasihnya Tuhan Yesus menjadi kasihnya kita. Pengetahuan Tuhan Yesus akan menjadi pengetahuan kita. Sehingga dengan demikian akan terjadi suatu terobosan, saudara. Akan terjadi suatu terobosan di mana kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan mujizat-mujizat Tuhan, dan kita hidup tanpa kekhawatiran. Kita menjadi saksi Kristus yang sangat efektif. Amin. Bahkan terjadi terobosan-terobosan juga di dalam pekerjaan kita, karena kita seorang businessman, ya. Itu bukan hanya secara rohani terjadi terobosan. Ketika dia menyatu dengan kita melalui Roh Kudusnya, Demos memberikan contoh seperti Raymond Damadian. Dia seorang penemu kanker, penemu deteksi kanker dengan gelombang elektromagnet. Dan dia katakan, saya ini member dari New York chapter. Dan setiap penemuan saya berseru kepada Tuhan. Dan bahkan yang satunya lagi mengatakan, saya berdoa di dalam bahasa roh. Sehingga dengan demikian, Tuhan itu memberikan hikmat dan ada terobosan baru di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, tanda untuk akan adanya lawanan Tuhan yang luar biasa, itu juga dengan tanda-tanda memperlengkapi setiap orang yang percaya dengan kuasa Roh Kudus, dan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan akibatnya kuasa Yesus yang tanpa batas itu akan memenuhi hidup kita, sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan kita bisa terheran-heran, saudara, terheran-heran. Iya ya, kok bisa ya? Kita yang kadang-kadang kita lihat tadinya, waduh ini rasanya tidak mungkin ini. Ini rasanya gimana ya pekerjaan ini? Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita kepandaian. Oleh sebab itu kita harus mencari Dia dengan segenap hati.
Amin. Kalau kita mencari Dia dengan segenap hati, maka di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang keempat dan selanjutnya dikatakan, kalau engkau mencari aku seperti mencari perak, dan mencari Tuhan seperti mencari dan mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam, kamu akan memperoleh pengenalan akan Tuhan. Luangkan waktu saudara. Amin. Amin. 30 menit, 1 jam ada di hadirat Tuhan. Tanyakan Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dan di situ dikatakan di dalam Amsal pasal 2, ayat yang keempat dan selanjutnya itu, dikatakan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat, kepandaian, Amin. pengetahuan. Itu berlaku dalam bisnis kita. Hikmat, kepandaian, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian, dan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian, bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Oleh sebab itu yang terakhir, saudara, bagaimana mempersiapkan layman movement ini, saya sudah menggarisbawahi beberapa waktu yang lalu, segera dengan pelatihan di chapter saudara. Di dalam member meeting, selalu ditanyakan pada member saudara, suruh mereka bersaksi dalam minggu sebelum adanya pertemuan ini, apakah yang saudara lakukan? Apakah engkau mendoakan nama-nama hitlis doa yang sudah ada, mendoakan dengan segenap hati nama-nama itu, ataukah engkau menemui seseorang dan apa yang engkau lakukan? Apakah engkau bersaksi? Apakah engkau mendoakan? Ataukah engkau membagi majalah voice? Itu adalah satu pelatihan yang praktis, saudara. Itu satu pelatihan praktis. Pokoknya dalam setiap member meeting, chapter presiden memanggil beberapa orang, dan kita katakan, selama kita tidak ada pertemuan, minggu-minggu yang berikutnya, adakan di marketplace bersaksi, mendoakan orang, membagi majalah voice, mendoakan hitlist yang ada, sehingga dengan kesaksian itu kita kemudian sempurnakan bagaimana caranya bersaksi, bagaimana caranya berdoa, bagaimana strateginya sambil jalan, learning by doing. Saya percaya dengan demikian, dengan pelatihan ini, maka man to man ministry itu akan makin tajam, saudara. Karena itu adalah pelayanan full gospel itu bukan KKR, saudara. Man to man ministry. Ini yang harus dipertajam sehingga akibatnya akan terjadi gelombang baru, kebangunan rohani, sebab Tuhan sedang mempersiapkan layman movement, kegerakan kaum awam di dunia bisnis untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Bernard, terima kasih, clear teman-teman. Kita akan mendengar satu lagi 5 menit untuk Pak Alex Setia Prayoga ya Pak William. Iya betul, ada closing remark dari Pak Alex Setia Prayoga sebagai NFVP ya. Dipersilakan waktu dan tempatnya Pak Alex untuk closing remark malam ini. Suaranya. Mikrofonnya diaktifkan, Pak Alex. Bro Sandi, bisa ya dari operator? Oh, nggak bisa kebuka. Bro Sandi? Bisa Pak Alex? Ya, tadi udah bisa. Ya. Sudah. Terima kasih. Ya, saya kira sudah cukup semua Pak Bernard sudah jelaskan semua. Tapi mungkin satu hal yang dari apa yang disampaikan oleh Pak Adam yang hatinya gelisah tadi bahwa Tuhan perlihatkan dengan kemasan permen itu apakah kemasan ataukah esensinya yang di dalam penting dalam pelayanan kita, dan juga Ibu Helen yang menyampaikan bagaimana di dalam ultimate dimension itu apa yang dialami. Dan yang sangat menarik Pak Adam tadi kita lihat
bukanlah di konsep, bukanlah di pengaturan, tapi suatu pengalaman iman dengan Tuhan. Dan juga Pak John dan Bu Charlotte tadi, serta Pak Bernard yang sampaikan, satu hal yang bisa kita lihat di dalam topik malam hari ini mengenai ultimate dimension, bahwa disitulah sebetulnya adalah persatuan dengan Allah. Bagaimana sehingga yang tadi Pak Bernard sampaikan, pikiran dia akan menjadi dalam pikiran kita, kasihnya ada dalam kita, kuasanya juga ada di dalam kita. Itulah suatu persatuan dengan Allah. Dan akibatnya apa yang akan dilakukan untuk setiap para member Full Gospel, selalu dikatakan tadi Pak Bernard katakan BBM tadi. Ketemu orang bersaksi, bagikan majalah Voice, mendoakan orang lain. Sehingga itulah gaya hidup orang-orang yang benar-benar hidupnya menyatu dengan Allah, karena Amin. hatinya Allah, kasih Allah itu ada pada kita. Amin. Sehingga kita tidak bisa memungkiri lagi hati Allah itu. Belas kasih kepada orang-orang yang terbelenggu. Dan juga tadi Pak Bernard sudah sampaikan 3 gelombang tadi. Satu hal yang mesti kita lakukan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Tidak ada cara lain. Karena biar frekuensi kita itu sama dengan Allah yang adalah kudus. Di 1 Petrus 1:15 katakan, hendaklah engkau kudus karena dia kudus. Itulah teman-teman yang boleh saya simpulkan untuk malam hari ini. Sesuatu hal yang saya harapkan juga, kegelisahan yang ada di pada hati Pak Adam juga ada pada kita. Apakah benar-benar kita itu ingin mengalami persatuan dengan Allah? Karena kalau itu kita bertekad seperti pertanyaan Pak Demos di bukunya Ultimate Dimension itu. Kalau itu kita tuh mau, kita tentunya juga mau akan membayar harganya. Mari kita persiapkan hidup kita untuk kita boleh juga mengalami hal yang sama, hidup dalam suatu hidup di Ultimate Dimension itu. Dan biarlah seperti kalau saudara baca nanti di Yohanes 17, yang kemarin dikatakan mulai ayat 7-9. Jikalau dikatakan begini saudaraku, sangat indah sekali yang dikatakan itu. Bentar, saya bacakan, dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Alex. Pak William, kita masih ada waktu. Kita selesai nanti jam 20 persis, teman-teman. Saya mau ada Pak Tommy Lim ya. Mungkin kita ubah tadinya. Ada Pak Tommy Kalau Lim. terakhir di rundown ini Pak, kita Bernard, berdoa untuk World Convention. Oke. Praying for the World Convention. Baik, Pak William. Teman-teman, kita nyanyi satu lagu. Nanti kita buka semua mic-nya. Kita berdoa. We pray for World Convention. 3 minutes. Kita buka semua mic, teman-teman. Kita berdoa sama-sama. Kita praktek untuk mendoakan khusus untuk World Convention. Nanti ditutup oleh Pak Bernard. Kita sekalian pujian ya. Buka mic-nya semua. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di
malammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Uapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ya lama ya mana momi ya lana sanggala momi mire lama ya nam mire lama se. Kita berdoa 1-2 menit ini untuk Word Convention. Sama-sama teman-teman, masing-masing kita mengangkat tangan, kita buka suara kita, masing-masing teman-teman untuk Word Convention di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Lord. Ya Tuhan, amin. Panitia yang sudah mempersiapkan diri, kita doakan juga teman-teman. Ya, 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 Bapak mereka diberi kekuatan semuanya. Ya Bapak, ya, mereka sudah bekerja, teman-teman. Mereka sudah latihan. Tidak mudah, tapi biarlah melalui doa kita ini mereka boleh terus kuat dalam nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk dana. Tuhan mencukupkannya, teman-teman sekalian. Ya. Serta peserta yang dari dalam negeri kita doakan juga, teman-teman. Terima kasih. Ya Bapak. Ya Tuhan. Ya. Nama Tuhan Yesus. Nama yang dari luar negeri, teman-teman. Berdoa untuk Palestina yang digunakan juga teman-teman nasional presiden kita dan seterusnya mempersiapkan semuanya Perjalanan yang terbaik berdoa teman-teman nasional presiden dan jajarannya supaya ketika hadir keputusan terjadi akan semua kita doakan untuk rangkaian acara teman-teman, rangkaian acaranya semuanya baik, ada gangguan apapun kepada kami semua mengetahui berjanji teman-teman panitia yang
diwakili oleh Pak Len Wijaya. Tuhan biar Engkau jamah Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepadanya Bapa. Dapat Tuhan menjalankan Tuhan seluruh tim yang ada berkat kesehatan Tuhan bersama untuk memberikan terbaik kita bukan lakukan untuk manusia. Yang ambil bagian teman-teman akan untuk Ladies of the kita minta Pak Bernard untuk menutup kita di dalam doa sekalian. Akan Pak Bernard. Bikin daging aja semuanya. Asamu Tuhan mengalir tidak punya Silakan Pak Bernard tutup. Mendoakan World Convention Amin. yang akan diadakan di Bali tanggal 13 sampai 15 Agustus tahun 2026 ini. Amin. Dan tanggal 12 Agustus ada IG meeting. Amin. Kami berdoa dengan tema Indonesia maupun dunia ini agar for acceleration. Kami percaya Tuhan, kami mau berdoa mulai international presiden kami, Bapak Francis Owusu dan seluruh international board. Kami berdoa international presiden kami, Pak Dali Sutanto dan seluruh daripada national board yang ada, bahkan para pembicara, beserta semuanya Tuhan diurapi oleh Tuhan. Ada satu kesehatian sehingga dengan demikian visi Tuhan itu akan jelas disampaikan, dan dengan pengurapan Roh Kudus, api Roh Kudus yang menyala-nyala akan membuat visi yang dilihat oleh Demos dan The Vision akan dipercepat, yaitu terjadinya layman movement, orang-orang yang diurapi dengan kuasa Allah untuk tuayan besar jiwa-jiwa akan terjadi dalam waktu tidak akan lama lagi. New wave of revival, gelombang pertobatan, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus, gelombang kekudusan itu akan terjadi. Dari Indonesia diberkati oleh Tuhan menjadi berkat ke bangsa-bangsa. Dari Indonesia akan ke Asia Pasifik dan ke bangsa-bangsa. Lawatan Tuhan terjadi mulai dari World Convention ini. At least ada satu chapter, one chapter in every nation. Itu akan terjadi seperti dikatakan oleh Francis Owusu, sehingga dengan demikian kegerakan full gospel akan terjadi di mana-mana, sehingga dengan demikian terjadi pertobatan jiwa-jiwa, pencurahan kuasa Roh Kudus, kekudusan, mempersiapkan mempelai Kristus. Itu terjadi di dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa dipenuhi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan
Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Teman-teman. Pak John, terima kasih. Thank you, John. Terima kasih. Depan 1000 Bernard. ya teman-teman. Pak Adam, Thank you kesaksiannya. John. Charlotte. Tuhan berkati. God bless semua. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Thank you John, Charlotte. We love you all. Aja Thompson. Yes, teman-teman, Pak Herman, semua. Pak Edi. Para leader, terima kasih para leader yang tidak kami sebut namanya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon pamit. Matur nuwun. Berkati semua. Teman-teman, RDD TNT, tolong tinggal ya. RDD sama Arti kalau boleh. Semuanya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak John. Ya, baik teman-teman. Pak John, Tuhan berkati. Pak Ya, sama-sama. Thank you. Terima kasih semua. Minggu depan kita bawa 1000 ya. Mantap. Amin. Oke, kami sambut kita sambung dengan RDD dan RDD TNT meeting. Ada Pak Johan Darmawan yang akan memimpin kita. Begitu juga para RP mungkin atau RPP yang hadir, dan jika ada leader Ladies of the Fellowship terkait untuk persiapan minggu depan dan mengenai SOTV Go 1000. Please, Pak Johan Darmawan. Oke, baik semua. Ya, baik, terima kasih. Oke, selamat malam Bapak-bapak, brother-brother semua TNT. Senang bisa ketemu kembali di udara ini. Iya. Iya. Salah satu sebetulnya yang saya dapatkan dari acara hari ini sangat berguna, sangat penting bagi kita para laskar-laskar TNT untuk bisa menjalankan visi kita, ya. Yang pertama dari Pak Adam itu sebenarnya sangat luar biasa. Itu merupakan satu pertanyaan atau ajakan untuk kita semua melakukan